Halo teman-teman online, gimana kabarnya? Buat yang belum kenal, salam kenal ya, namaku Vali. Sumpah sih gak kerasa udah 10 bulan gak upload video baru. Aku tuh ngerasa bersalah terus terharu juga gitu loh. Ternyata masih banyak teman-teman online yang rutin komen video aku, nyariin dan nanyain kenapa aku gak aktif lagi di YouTube. Jadi cerita dulu ya, selama 9 bulan kebelakang ini tuh aku lagi belajar dan ikut sekolah bisnis gitu di Bandung. Nah ini belajarnya tuh lebih banyak di praktek, jadi kita tuh dikasih beberapa project, terus di final projectnya ini kita disuruh bikin home business. Nah di home business ini mulai dari develop produk, alur produksi, marketing, operasional, semuanya tuh di handle sendiri sama tim. Itu paling hektik sih, jadi di awal-awal tuh aku sama tim produksi sampai jam 4 pagi. Capek banget, tapi berkesan sih, banyak banget yang aku pelajarin. Dan di situ aku kayak, aduh susah nih manage ini. But actually it's my bad, karena time managementku yang kurang. Terus aku juga belum memprioritaskan YouTube saat itu. Padahal YouTube ini yang akhirnya ngasih aku rezeki berupa AdSense sama affiliate marketing. Aku mau berterima kasih banyak ya buat teman-teman online yang udah nonton video aku dan kasih dukungan berupa like, comment, subscribe, dan share-share video-video aku. It means so much for me. Karena dukungan kalian, aku jadi bisa dapat AdSense yang bisa buat ngebantu ngehidupin keluarga aku, dan aku jadi bisa berbagi lagi ke lebih banyak orang. Pokoknya sekali lagi makasih banyak ya teman-teman. Makasih juga buat 40.000 subscribernya. Nah aku juga mau bagiin kembali nih penghasilan yang aku dapetin dari AdSense YouTube berupa giveaway gift card reksadana Bibit buat penonton aku yang setia. Ini video nggak disponsorin sama sekali ya. Intinya aku mau berterima kasih dan mau ngasih hadiah yang bermanfaat buat teman-teman online biar ngebangun semangat kalian untuk mulai investasi. Total hadiahnya ada reksadana 1,5 juta buat 10 orang pemenang. Nanti buat syarat-syaratnya kalian bisa cek di description box ya. Oke, jadi barusan basa-basinya udah ya. Jadi hari ini aku mau nge-review RDPT atau reksadana obligasi yang punya return sampai 9% per tahun, tapi grafiknya naik terus nih, kayak reksadana pasar uang. Di sini aku mau ngejelasin juga gimana sih cara kita pilih reksadana yang bagus dan indikator-indikator apa yang harus kita perhatikan saat memilih reksadana. Sebelumnya aku jelasin dulu ya apa itu reksadana obligasi. Jadi, reksadana jenis ini dana kelolaannya minimal 80% ditempatin di instrumen obligasi atau surat hutang. Obligasi atau surat hutang ini sebenarnya ada banyak banget ya macamnya. Tapi intinya dia dikeluarin sama dua pihak, yaitu pemerintah dan korporasi. Misalkan nih pemerintah mau bangun infrastruktur dan lagi butuh pendanaan. Nah, pemerintah menerbitkan obligasi atau surat hutang yang bisa dibeli sama investor. Si pemerintah dapat uang buat bangun infrastruktur, nantinya investor juga dapat imbal hasil berupa kupon obligasi yang dibayarkan secara periodik. Ada perbedaan utama nih antara obligasi negara dan obligasi korporasi. Kalau obligasi negara ini 100% dijamin oleh negara, jadi potensi gagal bayarnya hampir mendekati 0. Tapi konsekuensinya pergerakan harganya cukup fluktuatif dalam jangka pendek. Karena obligasi negara ini aktif diperdagangkan di pasar sekunder. Terus karena ini aman banget ya dijamin oleh negara, it means resikonya lebih kecil dong. Jadi, return yang dihasilkan juga lebih kecil dibandingkan obligasi korporasi. Balik lagi ya ke prinsip high risk high return, low risk low return. Nah, kalau obligasi korporasi ini hampir tidak berfluktuasi. Soalnya dia ini jarang sekali diperjualbelikan di pasar sekunder. Untuk return yang ditawarkan pun lebih tinggi dibandingkan obligasi negara. Tapi ada resiko gagal bayarnya nih. Setiap obligasi ada ratingnya masing-masing. Ini nentuin seberapa kuat perusahaan tersebut mampu membayar hutangnya. Ini rating paling atas artinya rating teraman. Dan yang aku insert ini rating yang layak untuk diinvestasikan. Nah kalau di bawah triple B nih, ini yang harus diwaspadain karena resiko gagal bayarnya udah tinggi. Nah karena sekarang HP aku lagi dipakai buat recording, jadinya aku udah bawa laptop.
aku mau nunjukin gimana caranya ngulik reksadana obligasi pakai aplikasi Bibit. Oh iya, sebelum milih produknya, penting buat kita milih manajer investasi yang terbaik. MI ini kan pihak yang bakal ngelola dana kita, jadi nggak mungkin kan kita nyerahin dana kita ke pihak yang nggak kredibel atau yang nggak jelas. Jadi legalitas dan kredibilitas itu nomor satu ya teman-teman. Manajer investasinya harus punya track record dan reputasi yang baik, dan produk yang mau kita beli juga harus punya konsistensi kinerja yang bagus secara historikal. Tapi kalau belinya di Bibit, kalian gak usah khawatir sih, karena dia udah bantu sortir top manajer investasi dan produk yang terbaik versi mereka. Tujuannya itu biar memudahkan kita sebagai investor pemula untuk milih produk reksadana dari sekian banyak produk reksadana. Oke, ini aku udah buka aplikasinya ya. Kita tinggal scroll aja ke bawah ke bagian pilih reksadana sendiri, terus klik obligasi. Klik discover more. Aku coba buka SukoreInvest Stable Fund. Bagusnya sih di aplikasi ini ada fitur bandingin reksadana. Nih, kita tinggal pilih aja reksadana yang mau dibandingin. Aku pilih Dana Stabil. Ini kayaknya dua produk termasuk favorit para investor sih, apalagi yang punya tujuan invest jangka pendek dan suka sama yang resikonya rendah. Soalnya buat RDPT atau reksadana obligasi, ini grafiknya sama banget kayak reksadana pasar uang yang cenderung hampir naik terus. Tuh, beda ya grafiknya sama ABF Indonesia Bond Index Fund. Ini dia megang obligasi negara. Tuh, kalau yang obligasi negara dia cenderung volatil dalam 1 tahun terakhir. Sebenarnya terlalu dini sih buat ngebandingin dua produk reksadana ini. Soalnya produk SukoreInvest Stable Fund ini baru ada sekitar 1 tahun, yaitu dari awal 2020. Sedangkan yang Dana Stabil tuh udah ada dari 2005. Jadi susah kalau kita membandingkan track record masa lalunya. Walaupun sebenarnya performa di masa lalu nggak 100% menjamin kinerja di masa depan sih. Jadi di sini kita cuma bisa lihat CAGR-nya yang 1 year. Kalau 3 tahun belum ada nih yang SukoreInvest Stable Fund, apalagi 5 tahun. CAGR itu apa sih? CAGR itu Compound Annual Growth Rate, yaitu tingkat pertumbuhan rata-rata suatu reksadana selama jangka waktu tertentu. Jadi selama setahun ke belakang ini, tingkat pertumbuhan rata-rata si SukoreInvest Stable Fund di 9,27%. Kalau Dana Stabil di 6,09%. Jadi kalau setahun ke belakang masih unggul sih SukoreInvest Stable Fund ya. Cuman kita bisa lihat nih si Dana Stabil gimana sih selama 3 tahun. Ini kita bisa lihat CAGR 3 tahunnya. Kalau Dana Stabil di 7,49%. Di 5 tahunnya juga sekitar 7%. Jadi si Dana Stabil ini cukup konsisten ya untuk returnnya. Nah, next kita lihat tingkat resiko dengan melihat drawdown-nya. Drawdown itu penurunan maksimum suatu reksadana dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa jadi indikator penurunan dari suatu reksadana dalam jangka waktu tertentu. Kalau si SSF ini drawdown 1 tahunnya di 0,06%. Wow, kalau Dana Stabil 1 tahun ke belakang ini drawdown-nya 0%. Coba kita lihat 3 tahun ke belakang. Untuk 3 dan 5 tahun ke belakang, drawdown-nya cuma sekitar 0,09%. Ini bagus banget sih. Next, kita lihat expense ratio-nya. Expense ratio itu mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Contohnya, manajemen fee, biaya kustodian, biaya trading, biaya marketing, itu termasuk biaya-biaya yang ada dalam expense ratio. Lebih kecil expense ratio-nya, berarti mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana untuk investornya secara efisien. Ini expense ratio di SukoreInvest Stable Fund ada di 0,58% dan Dana Stabil di 1,63%. Kalau ngelihat expense ratio sih lebih bagus di SukoreInvest Stable Fund ya, karena dia sedikit nih biayanya. Next, total AUM. AUM itu apa sih? AUM itu singkatan dari Asset Under Management, yaitu jumlah dana yang dikelola dalam suatu produk reksadana. Ini indikator kepercayaan investor terhadap suatu produk reksadana atau pihak manajer investasi yang mengelolanya. Semakin besar dana kelolaannya, berarti banyak orang yang percaya untuk menaruh dananya di produk atau manajer investasi tersebut. Sebelum berinvestasi, investor biasanya melihat AUM ini dan tertarik kalau
AUM-nya lebih tinggi. Tapi kita harus tahu nih, AUM nggak selalu mencerminkan kinerja reksadana. Untuk kasus reksadana saham, AUM yang besar malah bikin reksadananya sulit buat bermanuver. Mungkin next time aja aku jelasin pas lagi bahas reksadana saham ya. Ini bagus sih SSF, walaupun baru setahun diluncurin, tapi dana kelolaannya udah 3,62 triliun. Next, kita lihat minimal pembelian. Kalau Sukar Investable Fund ini bisa dibeli mulai dari Rp100.000, sedangkan dana emas stabil mulai dari Rp10 juta. Ini sesuai preferensi aja sih, kalau misalnya kalian masih keberatan beli reksadana langsung Rp10 juta, mungkin bisa coba ya Sukar Investable Fund yang mulai dari Rp100.000. Bahkan di Bibit ada juga kok yang minimal pembeliannya dari Rp10.000. Terus bank kustodian atau bank penampung. Kalau Sukar Investable Fund nih HSBC Indonesia, dan nama stabil nih Bank CIMB Niaga. Dua-duanya sama-sama bagus ya. Nah, terus ini kita back ke halaman sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih alokasi asetnya. 85,23% di obligasi dan sukuk, kemudian 14,77% di pasar uang dalam negeri dan deposito. Ini ada daftar top holdingsnya juga ya. Top holdings itu kepemilikan dengan bobot paling besar di dalam suatu portofolio. Ini ada daftar switchingnya juga. Jadi kita bisa ngelakuin switching atau ganti produk ke reksadana lain. Tapi switching ini cuma bisa dilakuin pada manajer investasi yang sama ya. Kalau mau lihat lebih dalam lagi, kita bisa lihat di prospektus. Ini ada opsi buat lihat dan download di sini ya. Nah, di prospektus ini kita bisa baca secara rinci mulai dari track record manajer investasi, tujuan investasinya, kebijakan investasi, alokasi biaya, dan masih banyak lagi. Terus, kita bisa baca laporan kinerja bulanan reksadana secara ringkas dari fun fact sheet. Beda ya, kalau prospektus tadi kan isinya banyak banget tulisan semua. Nah, kalau ini isinya kurang lebih sama tapi lebih ringkas dan colorful, jadi kita lebih enak bacanya. Tuh, di sini kita bisa lihat profil asset manajemennya, tujuan investasi, kebijakan investasi. Hampir sama ya. Alokasi efek terbesar, top holdings yang tadi kita lihat di halamannya Bibit. Kita bisa cari nih satu-satu top holdings atau alokasi terbesarnya di Google, terus cari peringkat ratingnya di Pevindo. Di sini aku nggak mau bahas top holdingsnya secara spesifik sih, karena ini kan sesuatu yang nggak relevan ya. Kalau kalian nontonnya 2 atau 3 bulan lagi, manajer investasi bisa aja ngerombak portofolionya sewaktu-waktu, dan fun fact sheet-nya juga berubah-ubah tiap bulan. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih kinerja bulanannya sejak diluncurkan dan perbandingannya sama acuannya. Tolak ukurnya nih VIVI Infovesta Fixed Income Fund Index. Mungkin ada ya yang downloadin fun fact sheet-nya satu-satu dari awal berdiri. Tapi kalau aku sih cuma ngeliat bulan-bulan terakhir pas aku mau beli, atau bulan-bulan tertentu yang terjadi perubahan drastis kayak kenaikan AUM. Ya, segitu dulu ya buat video kali ini. Semoga dari sini kalian bisa ngambil sedikit informasi, ngerti indikator yang perlu diperhatikan dalam memilih reksadana, dan jadi bisa ngambil keputusan investasi kalian sendiri. Oh iya, di channel ini aku niatnya cuman sharing pengalaman dan pengetahuanku yang sedikit aja. Aku sama sekali bukan expert di bidang finance, hanya rakyat biasa. Jadi feel free ya kalau kalian mau ngasih kritik, saran, atau mau ngoreksi hal yang aku sampaikan. Kalau kalian mau berteman atau kenal aku lebih dekat, bisa langsung follow Instagram aku. Thank you for watching, see you next time!